Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan memaparkan tentang perjanjian Linggarjati. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dan waktu tempat perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Sebelum pelaksanaan perjanjian Linggarjati, telah terjadi serangkaian perundingan di Jakarta dan Belanda. Namun, kedua belah pihak tidak menemukan titik temu tentang status Indonesia sebagai negara merdeka. Perundingan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia yang memandangnya sebagai bukti kelemahan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Ada sejarah singkat perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan bentuk perjuangan diplomasi Indonesia melawan tatanan dunia saat itu, ketika penjajahan dan kolonialisme masih banyak terjadi. Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Sebelum perundingan Linggarjati, sudah dilakukan beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun Belanda. Namun, usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum memenuhi harapan baik bagi pihak Indonesia maupun Belanda. Pada tanggal 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Insinyur Soekarno. Ia menyatakan adherence in this civil administration atau disebut NICA, bersedia membangun hubungan ketatanegaraan. Pada 1 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Christian orang Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Christian mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah Indonesia pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Pemerintah Indonesia menginginkan pengakuan terhadap negara pemerintah Republik Indonesia baik oleh Inggris maupun Belanda, sebagaimana yang dibuat sebelum Perang Dunia II. Pemerintah Indonesia juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dihadiri oleh 3 pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Indonesia, dan Inggris. Yang pertama ada pemerintah Indonesia, diwakili oleh Sultan Syahrir Akagani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rom. Yang kedua ada pemerintahan Belanda yang diwakili oleh Wim Schermerhorn, Max von Van Mock, F. de Boer. Terus yang ketiga diwakili oleh selaku moderator dan mediator pihak Inggris, diwakili oleh Lord Killarney. Dari perjanjian Linggarjati, berikut isi perjanjian pengakuan yang diperjuangkan para tokoh bangsa selama 3 hari dan ditandatangani secara sah pada tanggal 25 Maret 1947. Belanda, yang pertama ada Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua ada Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga ada
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia. Terus yang keempat ada RIS dan Belanda akan membentuk Aliansi Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Kemudian hasil perjanjian Linggarjati ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama ada dampak positif, Indonesia mendapat pengakuan politik secara de facto dari negara lain. Yang kedua, dengan diakuinya Indonesia secara de facto, maka Indonesia mempunyai kedudukan politik sejajar dengan negara lain di dunia. Yang ketiga ada pengakuan Belanda bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah berdaulat bangsa Indonesia. Yang keempat ada perjanjian Linggarjati meredam konflik Hindia Belanda dan rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban perang rakyat Indonesia. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama ada perundingan dan hasil perjanjian Linggarjati dianggap banyak kalah merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia yang berdaulat sangat kecil dan terbatas. Indonesia harus mengikuti dan bergabung menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang ketiga ada perjanjian Linggarjati hanya memberikan waktu bagi Belanda memperkuat militer di Indonesia. Pelanggaran perjanjian Linggarjati oleh Belanda salah satu bentuknya. Sekian video dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Ya, selamat siang semuanya dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.